alihi wasahbihi wasallam ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad ala kamalillah kama yaliqu bil kamal. Allah Ta'ala fil Quran, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث إن أكثر أزواجا في الجنة من أكثر صلاة. Dalam hadis Nabi, orang yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi itu yang paling banyak bidadarinya di surganya Allah. Jadi yang paling bahat ada bulu di kawasan surga untuk naik, dan paling bahat marsalawatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan man aktsara salatan dalam hadis, orang yang banyak salawatnya dalam hidupnya, maka setelah matinya Allah perintahkan semua makhluk yang ada. Jadi baina samai wal ardh. Semua makhluk yang ada untuk meminta ampunkan dosa orang sahibus salawat yang itu. Ini pemilik salawatnya maksudnya. Maka jelas salawat itu adalah merupakan inti dari segala perkara. Sampai kalau kita menutup ataupun berada pada sebuah majelis namun tidak ada untayan salat kepada Nabi, maka itu dzahurwin. Apa itu dzahurwin? Yaitu acara yang dianggap sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. Kita masuk kepada hadis 66. Bismillahirrahmanirrahim. Idza staiqadha ar-rajulu min al-laili wa ayqadha ahlahu wa sallaya rak'ataini kutiba min adh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat. Idza staiqadha ar-rajulu min al-laili wa ayqadha ahlahu. Ketika seorang laki-laki bangkit tengah malam, atau ketika seorang suami bangkit tengah malam, bangkit jongjong bangun tidur maksudnya. Idza staiqadha ahlahu, idza staiqadha ar-rajulu, ketika seorang suami bangkit tengah malam, ketika seorang suami bangkit tengah malam, wa ayqadha ahlahu, kemudian dia membangunkan istrinya. Mencakup istri berarti masuk anak dan keluarga yang lain. Wa ayqadha ahlahu, dia bangunkan istrinya, enggak salat diam-diam, dia ajak salat keluarganya maksudnya. Apa yang terjadi kalau kita melakukan itu? Wa shallaya rak'atain, kemudian keduanya melakukan salat 2 rakaat. Ini tahajjudan maksudnya. Wa shallaya rak'atain, keduanya salat 2 rakaat. Minimal maksudnya nanti minimal maksudnya salat 2 rakaat. Kenapa enggak disebut witir? Witir nanti dia penutup salat. Shallaya rak'atain kutiba, maka dituliskan bagi keduanya. Kutiba, dituliskan bagi keduanya. Az-zakirin Allah katsiran wadz-zakirat, orang yang ahli dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dituliskan keduanya, digolongkan keduanya, orang yang ahli dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, idza staiqadha ar-rajulu min al-laili wa ayqadha ahlahu wa shallaya rak'ataini kutiba min adz-zakirin Allah katsiran wadz-zakirat. Ketika seorang suami bangkit tengah malam, kemudian dia membangunkan istrinya atau keluarganya, maka salatlah keduanya salat 2 rakaat. Ini makna minimal. Kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, keduanya dituliskan orang yang ahli dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Hibban. Kemudian yang bersumber daripada sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri, ya kan? Pakai dal pakai dal. Ada namanya Abi Syaibah Al-Khudri, beda. Kalau Abi Syaibah Al-Khudri adalah seorang sahabat, dia penjual sayur, makanya dinamakan Abi Syaibah Al-Khudri. Tapi Al-Khudri beda, dia dari sebuah perkampungan namanya Al-Khudr. Jadi dalam sebutan agak sama, namun dalam lafal maknanya adalah beda. Kemudian Ibnu Hibban ini adalah orang Afghanistan. Dia lahir pada tahun 270 maksudnya. Kemudian dia meriwayatkan hadis, Abi Sa'id Al-Khudri mengambil hadis dari baginda Muhammad SAW sampai berjumlah 117 hadis Nabi. Itu sudah digolongkan banyak, berarti dia sering bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Ibnu Hibban termasuk dan pemilik daripada hadis sahih, cuma tidak sesahih daripada hadis Bukhari, jelas ya. Tapi Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi, ini kutubus sittah. Maka kemudian ada At-Tabarani, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, Musnad Imam Ahmad, segala macam itu hadis sahih semua. Baik, kita jelaskan. Idza staiqadha ar-rajulu bil laili wa ayqadha ahlahu. Dalam makna kalimat ini adalah makna sebuah perjuangan. Ketika seorang laki-laki bangkit tengah malam, Nabi nggak menyebutkan waktu siang. Kenapa? Karena siang artinya memang adalah saatnya kita bangun. Ini sungguh berat sekali bangun tengah malam. Karena beratnya kita bangun tengah malam dan melakukan sholat, sampai janjian yang diberikan Allah dalam untayan hadis Nabi, yaitu seperti orang yang berzikir senantiasa kepada Allah, namanya az-zakirin. Padahal cuma sekali sholat, cuma 2 rakaat maksudnya. Tapi ketika kita melakukan sholat yang 2 rakaat, maka dihukumkan atau digolongkanlah kita orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Padahal cuma sholat 2 rakaat maksudnya. Ringkang maksudnya. Sama itu ketika Ramadan. Kita ngasih sedekah di bulan lain selain bulan Ramadan. Contoh, ya kan? Namanya kebaikan. Tapi kalau kita lakukan kebaikan di bulan Ramadan, anggaplah yang kita laksanakan adalah amalan sunnah. Yang kita laksanakan amalan sunnah di bulan lain selain bulan Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan kita laksanakan amalan sunnah. Kalau di luar Ramadan, amalan sunnah akan tetap pahalanya menjadi sunnah.
Tapi kalau di bulan Ramadan amalan sunnah menjadi pahala-pahala wajib. Jelaskan? Dilipat gandakan. Kenapa? Karena tantangannya di bulan Ramadan lebih luar biasa daripada di bulan yang lain. Di bulan yang lain kita nggak perlu dalam keadaan lapar. Bulan Ramadan kita harus lapar, namanya puasa. Di luar Ramadan kita nggak perlu dalam keadaan dahaga, ya kan? Di Ramadan wajib dahaga, namanya puasa gitu loh. Jadi pahalanya beda. Kenapa? Karena tuntutan dan kondisinya sangat beda. Nah ini janjinya atau janjian Rasulullah, orang yang bangkit tengah malam, kemudian dia membangunkan istrinya, keduanya melakukan sholat 2 rakaat minimal, maka mereka digolongkan orang yang banyak berzikir kepada Allah, banyak berzikir. Berarti pahalanya besar. Az-zakirin, ya kan? Kathira, banyak berzikir kepada Allah. Seakan dia berzikir selama 100 tahun atau selama 50 tahun, selama 300 tahun. Kenapa? Karena tantangannya luar biasa. Bangkit tengah malam, meninggalkan mimpi indah Anda. Ketika orang semua terlelap dalam tidurnya dan dibuai oleh mimpinya, Anda berani bangkit dan bersimpuh di hadapan Tuhan Anda. Tantangannya besar, pahalanya besar. Betul? Oke, sabornya guru. Oke, sabornya bang. Tetap az-zakir katsir wa zakirat. Nah, kan? Makanya karena tantangan besar maka pahalanya besar. Man talaba 'aziman faqad ra'a 'aziman. Kalau punya sesuatu yang besar atau tuntutan yang besar, maka tantangan konsekuensi pasti juga besar. Ben otikna alak balak sarona, nah, kan? Ben otikna alak maksudnya. Nah karena orang dikit kita datang, itu maka besar pahalanya. Sama, kalau kebun torung cuma Anda yang punya, torung mahal harganya. Tapi sekampung tanam torung, dan sekali berhasil torung, sudah sekampungi alak naik mabuk. Tutup ibin torung ijabat kan, maka torung tidak akan laku. Atau harganya minimal dia nggak punya harga. Cuma tinggal capeknya saja. Kenapa? Karena lagi membludak, lagi banjir turunnya. Sama kalau orang beribadah secara keseluruhan, pahalanya dikit. Tapi ketika sedikit orang yang melakukan, maka pahalanya pasti banyak. Musim duren, contoh, ulang betorak kalah mok duren. Buang angin mok duren, contoh don kan. Bulemun pintu sampai tu tingkat belakang na duren do masude. Alak na yalamani do mamodom, contoh don kan ngaruh harga ada bebek. Tapi kalau cuma duren Anda yang berbuah, ya kan? Apalagi durian montong, harganya pasti mahal dan Anda bisa bikin harga sendiri. Kenapa? Karena pasar cuma Anda yang menguasai. Itu sifat dari hukum. Jadi kalau tantangan besar, pastilah besar. Kenapa orang kalau haji sampai dijanjikan dalam haditsul qudusi, al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahum al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Haji mabrur enggak ada balasannya kecuali surga. Kenapa? Ya kan? Sebab enggak semua orang bisa melaksanakan. Andai pun orang semua finance ataupun ekonominya kuat, ketika dia berangkat ke sana, enggak semua tingkatan imannya sama. Ada yang berangkat sekedar piknik, ada yang berangkat sekedar belanja, ada yang berangkat sekedar poya-poya, ada yang berangkat memang betul-betul karena dia merindukan Tuhannya dan baginda Rasulullah SAW. Makanya karena beda ataupun susah dilaksanakan, janjian untuk orang yang haji itu sangatlah besar pahalanya. Gak ada balasan kata Allah kecuali surganya Allah yang dijanjikan. Betul. Jadi intinya, semakin tinggi tantangan dalam melaksanakan satu perintah, semakin besar pahala yang Allah Ta'ala janjikan. Betul. Ini yang dijelaskan dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjara bihi nafilatan laka asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam bangkitlah, lakukan sholat tahajud, Allah akan meninggikan derajatmu pada tempat yang sangat terpuji. Kenapa? Karena orang lalai, Anda bangkit. Kalau semua bangkit, ya kan? Semua bangkit, Anda tidak jadi orang hebat. Paham dong, Pak? Juara berapa Anda? Juara 2. Muridnya berapa? 300 orang. Hebat, Pak. Juara berapa Anda? Juara 2. Berapa muridnya? 2 orang. Kapurcet, Pak. Nah, itu maksudnya. Jadi semakin banyak tantangan kita, semakin banyak saingan kita, kompetitor kita, itu yang membuktikan kehebatan apa namanya? Kepintaran, kecerdasan kita maksudnya. Nah, jadi inti dapat benda godangi tantangan, nah ini sudah godangan pahala, nah itu maksudnya. Lanjut. Hadis baru kita fikir. Telu hadis. Idza staiqadha ahadukum min manamihi. Ketika kalian bangkit dari tempat tidur, ngotko kalau bahasa tanah, kalau ginjang lalaho pala ngotko itu sih benar tidak. Dor na ketika ni koronya pala ngotko ban mesi. Terbaca itu sebenarnya. Falyakul baca maon. Bacaan yang Nabi minta, alhamdulillahilladzi radda ala ruhi wa afani fi jasadi wa adina li dzikrihi. Alhamdulillahilladzi radda ala ruhi. Oleh artian segala puji bagi Allah yang mengembalikan ruhku. Mungkin ruhmu nakede waktu modem, dipolok Tuhan mulak. Dan tepat waktu seperti apa yang Anda inginkan. Betul. Biasanya kalau pagi-pagi kita mau sibuk, ada program, ada barnamij, ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Sekian contoh, Anda pasti bikin waker. Apa itu jam waker maksudnya untuk membangun, atau alarm lah ya kan, untuk membangunkan kita. Oke. Permasalahannya begini. Kurang doi.
Pas. Permasalahannya begini, kenapa kita perlu bersyukur alhamdulillah saat kita bangun tidur? Ketika wakernya kita bikin di jam 5, contoh, ternyata ruh Anda tidak sesetia apa yang Anda bayangkan. Terjadi tentangan antara waker Anda yang bunyi tepat waktu jam 5 dengan ruh Anda yang sedang engkar terhadap janji. Ruhnya datang 2 hari kemudian, maka Anda akan bungkus bulo mamate maui. Selama ini ternyata janjinya sang ruh lebih tepat daripada janji sang merpati. Ketika Anda minta Anda bangun jam 5, maka tepat ruh Anda kembali ke jasad Anda jam 5. Bagaimana kalau ruhnya tidak nongol? Wakernya sudah ngamuk, tapi ruhnya tidak nongol. Mungkin ruhnya lagi jalan-jalan, dan jalan-jalan ke Afghanistan 30 hari 30 malam. Mati mau ketuani. Anda sudah dibungkus, kemudian dikuburkan. Begitu Anda sudah setelah 30 hari ruhnya kembali, Anda bangkit dari kubur Anda, maksudnya itu pengkalak kok jadi-jadian. Betul. Jadi ruh itu makhluk yang sangat setia. Ya kan? Kesetiaan ruh itu seperti yang Anda rencanakan. Maka kalau terjadi ruhnya tidak setia seperti kesetiaan yang Anda bayangkan atau yang Anda faktorkan di alarm Anda, maka terjadi kematian. Namun sebagian orang pintar mengatakan mati suri. Kenapa? Karena ruh ada 2. Ada ruh yaqadhah, ruh yang cabut ketika Anda tidur. Ada ruhul hayat, ruh yang pergi kalau dia pergi terjadi kematian. Nah, ruh yaqadhah ini, ya kan? Ini sebagian mengatakan inilah yang pergi saat Anda tidur. Ketika bangun, bukan bajumu. Bodoh. Ketika bangun maka namanya ketika untuk kehidupan namanya adalah ruhul hayat. Ketika bangun namanya adalah ruh yaqadhah. Jadi makanya kita perlu bersyukur saat bangun. Ini yang pertama. Yang kedua, itu makna alhamdulillah. Wa'afani fi jasadi. Kenapa ada kalimat wa'afani fi jasadi? Ya kan? Dan yang telah memberikan keafiahan terhadap jasadku. Setelah Anda seharian lelah mencari kehidupan peras keringat banting tulang. Betul. Mencari segala sesuatu demi untuk kebutuhan dan nafkah orang-orang yang diwajibkan kepada kita, maksudnya. Anda tidur. Biasanya orang bangun tidur akan pulih kembali tenaganya. Makanya wa'afani. Su'ilal hukama, ditanyakan hukama, apakah puncak daripada kebahagiaan? Maka dijawab dalam kitab Thamratul Fuad karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, afiyatun fid dunya wa afwun fil akhirah. Apa tuh? Anda sehat di dunia, Anda dimaafkan dosanya di akhirat. Selesai. Itu yang paling bahagia, bukan orang kaya. Berarti kalau ada orang yang kayanya luar biasa, tapi badannya tak sehat, tak ada arti kekayaan buat Anda. Saya kasih contoh. Hartamu bergelimang melimpah luar. Contoh, sampai 7 turunan tidak habis kalau dia dijadikan belanja. Tapi ternyata keturunanmu 1 pun gak ada. Mana Anda pilih? Hidup pas-pasan, punya keturunan, atau hidup 7 turunan tidak bakal habis, tapi Anda tidak punya turunan? Jadi dia dua-dua anak ngara Tuhan kok. Kita diberikan pilihan, bukan pilihan yang manis. Kenapa bukan pilihan yang manis? Karena hidup sebuah perjalanan dan sebuah tujuan. Kalau sampai segala apa yang Anda inginkan Allah kasih, Anda akan merasakan keberadaan Tuhan yang mengatur kehidupan Anda. Jadi ketika Anda sakit, sentilan dari Allah mengingatkan ente masih punya Tuhan. Gitu loh. Jelas ya? Oke. Makanya wa'afani fi jasadi wa adzina li bidzikrihi, kemudian mengizinkanku untuk mengingatnya, berzikir kepadanya. Jelas insyaallah. Itu yang perlu kita syukurkan saat kita bangun. Hadis 68, hadis pengobatan. Bain si judulnya hadis anti corona. Hadis penyakit. Idza ishtakaita, ketika Anda punya keluhan, Anda sedang mengadu, Anda sedang mengeluh, Anda sedang berkeluh kesah. Bok dari pini pokoknya ketika Anda sedih, Anda susah gelisah gundah gulana. If you sad, kalau bahasa Inggrisnya, jika Anda dalam keadaan bingung atau dalam keadaan sedih, fadha' yadaka, letakkan tanganmu. Tangan kanan berarti ya. 1 tangan berarti ya. Kalau 2 tangan yadaika. Fadha' yadaka, letakkan tanganmu. Haitsu tashtaki, di mana yang Anda rasakan sakit. Ada nama jibmu bang, tangkuhuk contoh. Tadi baru tangan kanan. Nah, kan? Naron, nggak baca. Sobat kok. Katakan dia bang. Summakul, setelah kita letakkan tangan kita, tapak tangan kita, maka bacalah ini. Bacaan dari Nabi. Permasalahannya terkadang tidak kontan karena keyakinan Anda tidak penuh kepada Nabi. Selesai. Paham kan? Semakin Anda yakin ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah, ya kan? Mana merdalan cak video ini dah. Merdalan
Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah, Anda wajib yakin pasti diijabah. Berarti kalau setengah yakin, ya kan? Ana inda dhanni abadi bi. Saya akan sesuaikan sesuai dengan prasangka hamba. Maka ada cerita lelucon tapi punya pesan hikmah. Seorang anak jangan dikasih doa apa kondisi apapun, doanya cuma satu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mau modem apa bacaan jempol, Allahumma barik lana. Kalau mau minum, barik lana fi ma razaqtana. Mau berangkat kemana-mana, barik lana fi ma razaqtana. Mau ngapain pun itu doanya. Pas malam Jumat malam 4 pocong pas 7 dunia. Langsung spontan Allahumma barik lana fi marlojong jiginon. Sampai dokon naik marlojong ko on pira tahu danak nih mangan jigi. Imene dapat dia yakin dia. Barik lana fi ma razaqtana. Maka keyakinan Anda sampai di mana, saudara? Sama itu. Anda kasih sedekah, Allah janji. Allah janji nih, bukan janji saya, bukan janji siapa-siapa, ini janjinya Allah. Kalau Allah yang janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Enggak mungkin dia menyalahi janji, betul. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Seumpama orang yang memberikan sesuatu, maka akan menjadi 7. Satu diberi jadi 7. Setiap satu dari yang 7 100 tangkai. Berarti 700 merasa lipat ganda. Anda beri 10.000 kali 700. Maaf, Anda beri 1.000 kali 700. 700.000, ya kan? Oke, Anda beri 7.000 berarti, maaf, Anda beri 10.000 berarti jadi 7 juta. 7 kali lipat. 700 kali lipat. Itu janji Allah. Bohongkah Allah? Allah tidak pernah bohong. Yang susah adalah Anda tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Anda. Jadi mau yakin kok si ibu termasuk yakinin nasional insya Allah. Konsultasi musuh yakin usia. Jelas. Karena kalau Anda diajak sedekah contoh atau kurban, mikir 2 kali. Tapi kalau tiba-tiba ada yang jual Avanza setengah harga dipotong, biar dalam utang ijar itu. Sifat manusia menangis ketika meminta, lupa setelah diberi. Kalau ekonomi Anda lagi turun, fikirkan mungkin Anda punya janji kepada Tuhan Anda yang Anda abaikan, Pak. Dalam kitab Kifayatul Azkiyah, ya kan? Termasuk mempertahankan nikmat Allah supaya tetap melambung dalam hidup Anda. Apa itu? Lam tazal mustilah bisyukri. Mustilah Anda senantiasa bersyukur. Ketika syukurnya hilang atau ada janji yang terabaikan, Allah gak bakal lama-lama memberi nikmat kepada Anda atau Allah kasih sekalipun, Anda akan digolongkan jadi klasifikasi Firaun yang dimana nikmatnya, tapi nikmatnya itu menjadi menjadi siksaan untuknya, bukan menjadi nikmat. Jadi sudah bayang untuk perjalanan non. Mungkin Anda pernah janji sama Allah waktu doa, ya Allah len jauh kayu sudah dengan idang. Contoh don, mangidoy nanta berpikir kau, ya Allah len jauh kayu sudah tumoka. Lupa ho, ya Allah len jauh kayu. Oh so bantu anak yatim, lupa ho dong dapat ko hartobi on majulung ponting. Lupa ho janji mi. Allah akan telanjangi cucu di satu demi satu apa yang pernah ada janjinya. Jadi di agama nangkang ngarung pusing buang butuh toho sudah. Nggak perlu Anda cari kambing hitam, cari aja kambing putih. Nggak perlu Anda cari tumbal, ya kan? Karena tumbal itu adalah pesugihan gitu. Maka pastikan Anda tahu apa yang terjadi. Kecuali Anda sudah kehilangan sifat malu. Kalau sudah kehilangan sifat malu, ya kan? Waqad kutiba fi kulli jami'il kutub, dituliskan dalam semua kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau Anda tidak punya sifat malu, lakukan apa yang ente mau. Tapi jangan lupa, hidup sementara, Allah tunggu ente di akhirat selesai. Makanya saudara, kalau turun ekonomi kita, pastikan Anda punya janji kepada Allah saat berdoa, Anda abaikan janji Anda. Aturan na dan balungkap malala bemulak. Oh no. Palantong berangkat siang kampung nga mau bansang aha, nga mau bansang aho bebe. Para itu di mana maksud saudara? Makanya sifatnya manusia menangis saat meminta, lupa setelah diberi. Waktu magidongan na tanggung nagit margaya mangutar ini margaya itu Tuhan no. Kome Tuhan pangaduan kunin na sa Dioma. Dungtar kayo so nga naro mangaji be. Nasibuk sa Dioma malala na iya malala nasibuk na contoh don ti. Lupa itu naman ang nikmat ng kiyan. Fabi ayya ali rabbikum atukadiba nikmat man yang Anda ustaz. Baik, idza ishtakaita fadha' yadaka haythu tashkitu maqal. On mabaca nang ka. On mabaca kita baca dah. Jino manjid mo manjid indorangku contoh. Ra. Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hadza. Tepuk sekali.
maksud hada itu adalah apa penyakit yang sedang Anda alami. Sebut dalam hati. Bismillah, dengan nama Allah. A'udzu bi'izzatillah, aku meminta perlindungan dengan keagungan Allah. Wa qudratihi, dan kekuatan Allah. Min syarri, dari kejahatan apa yang aku rasakan dari penyakit ini. Wajah hada, sebut apa nama penyakitnya, atau tak tahu nama penyakitnya, sebut rasanya dalam hati maksudnya. Min syarri kejahatan. Min syarri, dari kejahatan, dari keburukan, dari rasa sakit bisa. Kemudian thummar fa'yadaka, setelah didoa angkat tanganmu. Thumma'id dzalika witra, ulangi berjumlah ganjil. 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, terus. Pokoknya ganjil tuh. Tiop doa angkat. Adong kalak nama rubat tu bagas contoh kan, dia nama mancitmu pegang. Asal ulang kontang on ambil sajo. Doso. Maksudnya lihat kondisi juga gitu kan. Allah. Kalantong mana itu? Oke ya. Jadi on mangkang macam na ya terus dia 8 tahun tinggal mamang kon dari mau alam suat selipe. Pikir